Kamu pernah gak sih ngerasa kayak dunia tuh gerak cepet banget? Scroll dikit temen kamu udah kerja, scroll dikit temen kamu udah magang di luar negeri, udah punya bisnis, udah bikin konten tiap hari, udah kelihatan hebat banget. Sementara kamu ya masih di kamar aja, masih mikir hari ini mau ngapain ya? Masih nyicil tugas kuliah dan mungkin masih bingung hidup mau dibawa kemana. Dan dari situ kamu mulai ngerasa jangan-jangan aku terlalu santai ya, jangan-jangan aku kurang ambisius ya, jangan-jangan aku ini salah cara hidupnya. Jujur ya, aku juga pernah di fase itu. Fase dimana tiap bangun tidur tuh rasanya bersalah banget karena kemarin nggak produktif. Fase dimana scroll story orang lain tuh bisa bikin cemas. Fase dimana hidup pelan tuh rasanya kayak dosa gitu. Padahal nggak semua orang harus lari, nggak semua orang juga harus sprint. Kadang kita butuh jalan pelan aja biar tahu kita tuh sebenarnya lagi jalan ke arah mana gitu. Tapi sayangnya masyarakat nggak selalu ngerti. Kalau kamu nggak kelihatan sibuk ya kamu bisa aja dianggap pemalas. Atau kalau kamu nggak kerja dari pagi sampai malam ya mungkin kamu dibilang nggak niat sukses. Kalau kamu santai kamu dikira buang-buang waktu. Dan hari ini aku pengen ngajak kamu buat mikir apakah hidup santai itu salah. Dan kalau enggak ya gimana caranya buat kita tetap bisa bertumbuh tanpa harus lari kayak orang yang lagi panik. Dan kenapa sih santai itu dianggap salah gitu? Kayaknya kita hidup di zaman yang bising banget ya. Semua orang tuh pengen cepat, semua orang pengen kelihatan sibuk, pengen kelihatan produktif, ngejar sesuatu, berlomba-lomba posting highlight di hidupnya. Kayak kalau kamu nggak ikut lari, ya kamu bakal ketinggalan. Dan karena itu hidup yang pelan, hidup yang santai, atau bahkan diem itu bisa dianggap aneh, bisa juga dianggap salah. Dan aku nggak bilang orang-orang itu salah. Dunia itu memang makin cepat dan kita nggak bisa naif juga. Tapi kadang aku ngerasa banyak orang yang lari bukan karena tahu mau kemana, tapi karena takut diem aja. Karena takut terlihat gagal dan tekanan itu nyata banget. Apalagi buat kita yang masih di umur 20-an. Umur 21 belum kerja, 22 belum punya pencapaian yang bisa dibanggakan, 23 masih bingung passionnya apa. Ya rasanya kayak semua orang tuh udah jauh banget di depan gitu. Media sosial juga nggak ngebantu. Kita malah disuguhin sama pencapaian orang-orang lain tiap hari. Temen yang baru jadi juara lomba, terus ada kenalan yang magang di kementerian, terus mutual kita tiba-tiba nikah gitu kan. Terus ada teman kita yang lagi bangun usaha juga. Sementara kita ngapain? Kita malah mikirin makan siang apa ya gitu. Makan siang aja kadang jadi masalah yang bikin kita pusing banget. Dan bisa jadi muncul tuh kayak suara di kepala. Kamu santai banget sih, kapan suksesnya gitu. Dari kecil kita tuh diajarin buat jadi anak yang hebat, yang punya ranking, yang punya keaktifan, yang punya jadwal yang padat. Dan ketika dewasa standar itu nggak hilang, cuma berganti bentuk aja jadi hustle. Jadi ambisi dan pencapaian yang terus-menerus harus diraih. Kita itu didorong buat selalu bergerak padahal belum tentu tahu kita arahnya tuh mau bergerak kemana. Dan akhirnya kita jadi takut sama diem, takut sama santai. Karena santai itu seringkali diasosiasikan sama ya namanya kegagalan. Sering dikaitin sama rasa malas, sama nggak punya arah. Dan justru dalam diam itu kita bisa nemuin sesuatu. Kadang dalam pelan itu juga kita bisa ngerti diri kita sendiri. Tapi sayangnya yang pelan sering dianggap tertinggal, yang santai dianggap gak serius, dan yang gak ngoyo dianggap gak punya masa depan. Dan lucunya banyak dari kita gak sadar lagi kejebak mentalitas yang ngebut, ngerjain banyak hal, ambil semua kesempatan, ikut semua lomba dan semua volunteer, tapi gak pernah mikir ini sebenarnya buat apa sih? Emang benar ya aku pengen ini semua atau cuma karena takut ketinggalan. Dan itu yang menurutku jadi akar dari kenapa hidup santai kelihatan salah. Bukan karena salah beneran, tapi karena sistem kita nggak kasih ruang buat pelan, nggak kasih waktu buat istirahat, dan nggak ngajarin kita buat menikmati hidup tanpa merasa bersalah. Padahal hidup itu bukan soal siapa yang cepat, tapi siapa yang tahan lama, siapa yang ngerti ritmenya sendiri. Aku nggak akan bohong, ada dua tipe hidup yang santai. Yang pertama adalah santai karena sadar, dan yang kedua santai karena kabur.
Dua-duanya mungkin terlihat sama dari luar, kelihatannya tuh tenang, nggak tergesa-gesa, nggak ikut-ikutan tren. Tapi kalau kamu perhatiin lebih dalam tuh, niat dibaliknya itu beda banget. Santai karena sadar tuh, ya kamu tahu kamu lagi ngapain, kamu tahu kamu butuh istirahat, kamu tahu kamu belum pengen ikut kompetisi. Bukan karena malas, tapi karena kamu udah punya prioritas yang jelas saja. Kamu tahu kapan harus gas, kamu tahu kapan harus rem, dan kamu punya arah. Tapi kamu nggak panik kalau sampai sananya butuh waktu yang lebih lama. Sementara santai karena kabur itu kayak kamu mutusin buat diem karena takut gagal kalau bergerak. Kamu pura-pura nggak peduli, padahal sebenarnya kamu tuh takut buat mencoba. Kamu scroll TikTok atau YouTube berjam-jam bukan karena healing, tapi karena kamu lagi lari dari realita, lari dari tanggung jawab, lari dari keputusan yang seharusnya kamu ambil. Itu bukan santai, itu namanya kabur. Dan aku pernah ngerasain dua-duanya. Pernah ada di titik dimana aku sengaja tiduran seharian, bilang ke diri sendiri, gak apa-apa kok, istirahat dulu gitu. Padahal sebenarnya lagi nyimpan rasa cemas yang gak selesai, lagi pura-pura santai padahal lagi panik. Itu bukan rest namanya, tapi avoid. Dan itu tuh capek banget. Tapi di sisi lain aku juga pernah milih untuk pelan, karena sadar dan karena capek juga ngejar hal yang bukan buatku. Dan waktu aku berhenti sebentar, justru dari situ aku bisa lihat hal-hal yang tadinya nggak kelihatan waktu aku sibuk lari. Santai yang sadar itu bukan berarti kamu nggak ngapa-ngapain. Justru sebaliknya, kamu bisa fokus ke hal-hal yang penting buat kamu meskipun nggak kelihatan wah di mata orang lain. Kamu bisa bangun hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kamu. Kamu bisa punya waktu buat ngobrol sama diri sendiri, buat mikir ulang, buat ngecek ulang arah, dan buat belajar pelan-pelan. Dan yang bahaya itu kalau kita santai tapi gak jujur. Bilangnya gak mau kerja karena pengen cari makna hidup, tapi sebenarnya cuma gak siap buat mulai dari bawah. Bilangnya gak buru-buru nikah karena mau fokus karir, tapi sebenarnya takut ditolak orang. Kita gak bisa ngasih banyak justifikasi buat diem, tapi hati kecil kita tuh sebenarnya tahu apakah kita lagi istirahat atau lagi kabur. Dan itu kenapa penting banget buat refleksi, nanya ke diri sendiri kayak, aku santai karena sadar atau karena takut ya? Aku ngelambat karena tahu ritme hidupku atau karena lagi nyari alasan buat gak ngapa-ngapain? Karena jawabannya itu yang akan nentuin apakah santaimu bikin kamu bertumbuh atau justru bikin kamu stuck. Kita udah banyak banget dicekoki sama narasi kayak siapa cepat dia dapat. Kalau kamu santai ya siap-siap aja disalip orang. Dunia gak nungguin kamu. Dan jujur aja kayak narasi-narasi kayak gitu tuh aku gak bilang salah ya. Tapi dunia memang kompetitif. Tapi pernah gak kamu mikir apa iya hidup harus selalu berkompetisi dan harus selalu cepat? Aku pernah tuh baca satu konsep dari buku Essentialism karya Greg McKeown. Dia bilang doing less but better. Alih-alih sibuk ngurusin semuanya, dia malah ngajarin kita buat fokus sama hal yang benar-benar penting. Pelan-pelan tapi berkualitas, dan menurutku ini tuh nyambung banget sama ide hidup yang santai dan sadar. Ada riset menarik juga dari University of Zurich. Penelitiannya tuh bilang gini, orang yang punya ritme hidup seimbang dan gak terlalu terobsesi sama kerja atau pencapaian justru punya tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Mereka mungkin gak punya pencapaian viral, tapi punya relasi yang kuat dan punya waktu istirahat yang cukup. Dan mereka tuh gak gampang buat burnout. Karena kalau kita mau jujur, hustle tanpa arah itu melelahkan. Banyak banget anak muda yang kelihatannya sibuk, ikut organisasi, daftar semua volunteer, kerja freelance sana sini, tapi di dalamnya apa? Kosong, capek, bingung, dan gak tahu sebenarnya dia lagi ngejar apa. Dan akhirnya malah stuck juga. Dan bedanya mereka capek duluan sebelum sadar arahnya salah. Sementara orang yang hidupnya pelan tapi sabar, sadar, justru bisa adaptif, bisa mikir jernih, bisa nikmatin proses. Dan ini bukan sekedar teori. Lihat aja kayak tokoh-tokoh kayak Ali Abdal, YouTuber edukasi itu. Dia itu dokter lulusan Cambridge, tapi memutuskan buat ninggalin profesinya dan bangun bisnis konten edukasi dengan gaya yang slow productivity. Fokusnya itu bukan kerja 16 jam sehari, tapi kerja efektif, mindful, dan juga tetap punya aura yang hidup gitu.
Atau kalau kamu pernah dengar ada soal filosofi Jepang namanya Ikigai, di situ juga diajarin bahwa hidup itu bukan tentang pencapaian yang cepat, tapi tentang menikmati proses harian yang berarti. Kerja, belajar, istirahat, relasi semuanya dikasih porsi. Karena mereka percaya tujuan hidup bukan cuma soal hasil, tapi soal keseharian yang bikin hati tenang. Dan kalau dipikir-pikir, kenapa juga kita harus buru-buru gitu. Hidup itu bukan lomba lari, gak ada yang medali emas buat cepat-cepat sukses. Tiap orang punya waktu tumbuhnya sendiri. Bahkan tanaman aja gak semuanya butuh musim yang sama buat mekar. Karena kenapa kamu harus maksain diri sendiri buat mekar bareng orang lain? Yang paling penting itu bukan cepet atau lambat, tapi apakah kamu sadar lagi jalan kemana? Apakah kamu tanggung jawab sama pilihan hidupmu walaupun itu pelan? Santai yang bertanggung jawab itu bukan pasrah ya, itu bukan malas juga, tapi tahu kapan harus berhenti, kapan harus refleksi, dan kapan waktunya buat mulai lagi. Gak semua orang cocok hidup kayak Elon Musk, dan kamu gak harus niru gaya hidup orang lain biar dibilang sukses. Kalau kamu bisa tidur cukup, kerja seperlunya, punya waktu buat ngobrol sama keluarga, tetap berkembang walaupun pelan, ya menurutku itu juga bentuk hidup yang sukses. Bahkan lebih berkelanjutan daripada lari-lari terus-terusan terus jatuh sakit sampai gak kenal diri sendiri. Kalau ada satu hal yang aku pelajarin dari fase-fase tenang dalam hidupku, itu adalah justru di momen-momen pelan itu aku bisa dengar suara hatiku sendiri. Ketika dunia rame, pikiran kita itu berisik, tapi ketika kita sengaja melambat, kita malah mulai bisa nanya ke diri kita sendiri. Sebenarnya aku nih lagi ngejar apa sih? Apa benar ini yang aku mau? Apa cuma karena aku takut dianggap gagal aja? Hidup santai itu bukan tentang berhenti, tapi tentang turun ke gigi yang pas. Tentang sadar bahwa jalan cepat belum tentu sampai duluan. Bahwa hidup itu bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang dapat bertahan, tetap waras, dan tetap punya tujuan. Ada orang yang kerja keras siang malam tapi hidupnya kehilangan makna. Ada juga orang yang jalannya pelan tapi setiap langkahnya penuh kesadaran. Dan menurutku yang kedua ini justru lebih kuat karena dia tahu kemana mau pergi dan karena dia gak panik dan tergesa-gesa tapi tetap bertanggung jawab. Kita sering banget keburu takut dibilang males, takut dibilang gak punya masa depan. Tapi pertanyaan sesungguhnya itu bukan itu. Bukan kok kamu santai banget sih, tapi kamu tahu gak kamu lagi di jalan yang mana? Kamu bisa hidup pelan tapi tetap punya arah. Kamu bisa istirahat tapi tetap tumbuh. Kamu bisa tenang tapi kehilangan rasa ingin belajar. Dan kalau kamu lagi ada di fase hidup yang rasanya lambat banget, ya gak apa-apa. Beneran, gak semua orang harus sukses di umur 23 tahun. Gak semua orang harus sibuk. Gak semua orang juga harus kelihatan keren setiap hari. Kadang justru dengan melambat kamu bisa benar-benar lihat tuh hidupmu kayak gimana. Apa yang bikin kamu tenang, apa yang bikin kamu bahagia, apa yang bikin kamu ingin bangun pagi walaupun tanpa paksaan. Aku tahu, jadi anak muda itu sekarang berat banget. Kita hidup di antara ekspektasi, perbandingan, dan tuntutan yang kadang gak manusiawi. Tapi kamu gak harus main di kecepatan orang lain. Kamu punya ritme sendiri dan ritme itu valid. Gak semua orang harus lari kencang. Gak semua orang harus tampil setiap waktu. Kadang orang yang diem justru lagi siapin langkah yang paling matang. Jadi kalau sekarang kamu lagi hidup di fase yang santai, coba deh tanya, apa aku sedang rehat karena sadar atau kabur dari tanggung jawab? Kalau jawabannya yang pertama, ya udah peluk aja itu, jalanin dengan bangga. Kalau pilihanmu yang kedua, mungkin kamu harus mikir-mikir ulang. Karena kamu gak salah, kamu cuma beda jalan dan itu bukan dosa. Santai aja, santai itu bukan berarti nyerah, pelan itu bukan berarti gagal, dan tenang bukan berarti kamu gak akan sampai di dalam tujuan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silakan like, comment, share, subscribe, dan bye-bye.